di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan acara yaitu diseminasi budaya positif. Acara ini yaitu dalam rangka tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 yaitu saya Ali Sugiono. Next. Guru penggerak itu bervariasi tergantung tipe atau setiap dari TGP itu ada yang senang intronya itu yang variasi, ada yang kalem. Kalau saya itu senangnya yang berubah-ubah. Jadi itu memang variasi itu bisa diambil dari YouTube. Jadi kalau TGP itu kita harus berinovasi sendiri. Dari tugas fasilitator atau dari tugas LMS itu tugasnya hanya kata-kata, contoh buatlah video tentang aksi nyata, yaitu tergantung kita akan mengolahnya bagaimana menyajikan kepada para pendengar atau mensosialisasikan kepada guru-guru. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Kepada Ibu Devi yang bertugas silakan ke depan. Kepada para hadirin untuk berdiri.
untuk Indonesia Raya dan Mas Purworejo, terutama Mas Purworejo. Mas Purworejo itu karena kita CGP itu seluruh Indonesia, jadi kalau terdengar atau ditayangkan di YouTube, Purworejo itu menjadi lebih terkenal. Jadi CGP atau grup penggerak daerah lain jadi tahu, oh ternyata Purworejo itu punya lagu khas, yaitu Mas Purworejo. Dengan adanya grup penggerak juga memperkenalkan lagu Mas Purworejo kepada CGP atau grup penggerak daerah atau kabupaten lain. Selanjutnya adalah sambutan atau tanggapan dari guru senior atau rekan sejawat kepada Bapak Sukadi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu. Yang terhormat Bapak Kepala SD Purworejo, Bapak Suroso SPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Purworejo yang semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu. Menanggapi apa yang telah Pak Aris selaku calon guru penggerak laksanakan, yang pertama saya merasa bangga, merasa salut atas perjuangan Bapak Aris. Bangga karena Bapak Aris selaku guru muda, guru yang masih muda, penuh semangat dalam mengikuti pelatihan calon guru penggerak, dan semoga sampai nanti pada akhirnya Bapak Aris dapat menyelesaikan seluruh program pelatihan dengan sebaik-baiknya dan mendapat kelulusan, dapat mencapai target kelulusan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, dengan semangat guru penggerak yaitu selalu bergerak dan menggerakkan, saya yakin Bapak Aris selaku calon guru penggerak selalu bergerak untuk berinovasi, untuk selalu belajar dan belajar agar ilmunya selalu bertambah, sehingga dalam menyampaikan pendidikan kepada putra putri muridnya akan semakin baik. Selalu bergerak artinya selalu menambah ilmu pengetahuan, selalu belajar dan selalu belajar. Kemudian menggerakkan artinya saya kira begini, Bapak Aris selaku calon guru penggerak juga akan menggerakkan, memberi semangat, motivasi kepada bapak, ibu yang masih muda-muda dan termasuk juga yang sudah tua, sudah senior seperti saya, serambut putih, untuk tetap bersemangat, untuk tetap bergerak atau digerakkan oleh Pak Aris dengan meniru apa yang telah Pak Aris berikan contoh, yaitu tetap selalu belajar dan belajar agar dalam menyampaikan pembelajaran kepada para siswa semakin lama semakin baik. Saya ucapkan salut juga kepada Aris yang dengan penuh semangat selalu bekerja tanpa mengenal lelah, dari pagi sampai sore, sore sampai malam, sampai pagi lagi, selalu dan selalu
mengerjakan tugas untuk meraih cita-citanya sebagai guru penggerak. Saya selaku guru yang lebih dituakan selalu berdoa semoga Pak Aris selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, diberi kesehatan dan dapat menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan saya juga berharap kepada Bapak Ibu yang lebih muda dan yang tua untuk juga selalu bersemangat untuk menjadi atau mengikuti pelatihan guru penggerak. Demikian tanggapan dari saya. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Bapak Sukadi. Terima kasih sekali Pak Sukadi sudah memberikan support, semangat kepada saya dan juga rekan-rekan calon CGP lain yang akan mendaftar guru penggerak angkatan 11. Bagi saya motivasi dari guru-guru, rekan guru, apalagi senior, itu memberikan saya semangat. Memang kalau tugas guru penggerak itu dari pagi sampai sore sampai malam, pagi lagi. Jadi kadang melebihi kuliah. Kuliah itu kalau pulang selesai, kadang belum mengalami kuliah. Sekarang itu dari Zoom malam, nanti tugas deadline jam 12 harus upload channel. Dari semua pendidikan guru penggerak itu saya belajar otodidak, dari buat channel, buat Canva, edit, itu saya belajar otodidak. Karena bisa menyelesaikan tugas sendiri itu ada kepuasan sendiri. Walaupun hasilnya kurang bagus atau belum sempurna, tapi kalau hasil saya sendiri itu lebih bangga. Walaupun masih banyak kekurangan, bagi saya itu sebagai acuan. Misalkan melihat peserta CGP lain tugasnya bagus-bagus, tampilnya bagus-bagus, karena kemampuan saya masih terbatas, saya akan terus belajar. Oh, bagaimana itu membuat misalkan tulisan seperti itu, bagaimana bisa bergerak atau tulisannya bisa berganti, backgroundnya bisa berubah-ubah, bagaimana memasang logo. Ya, kita kalau hanya mengandalkan teman-teman itu kadang kan sibuk. Terus kalau CGP itu kan tempatnya jauh-jauh, beda sekolah. Nah, itu saya bismillah otodidak, cuma kalau jalan Allah bisa. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Sukadi sudah mensupport saya dan rekan-rekan SDN Tulus Rejo yang sampai saat ini alhamdulillah saya masih diberi kesempatan sambil guru penggerak harus menjadi tetap tugas pokok saya adalah mengajar. Alhamdulillah saya masih aktif mengajar sampai sekarang. Nah, ya dalam guru penggerak itu kita harus berinovasi, kita harus mempunyai inovatif yang lain. Biasanya di kelas itu kita hanya mengajar ketemu anak, tetapi dengan ketemu guru penggerak kabupaten lain, kecamatan lain. Jadi kalau guru penggerak itu bahasa Indonesia ya. Jadi kalau saya kelompoknya itu ada guru SMP, SMA, kemudian lokakarya itu ketemu guru SMA, SMK. Nah, ketika Zoom itu ada kelompok dari Bali, kelompok dari daerah lain. Kalau ada yang dari Solo, ada yang kenal-kenalan, kemudian jadi saling sharing. Nah, itu kita saling belajar apa sih kekurangan atau materi yang sulit. Nah, dalam guru penggerak itu ada yang suka pantun, dari itu saya belajar pantun. Kebetulan kelompok saya itu ada Bu Heti, kalau saya menyebutnya itu Ratu Pantun. Dari itu saya juga harus belajar. Di sini ada sedikit pantun yang saya coba rangkai, mungkin sedikit menghibur, mungkin kalau nanti Bapak Ibu guru bisa memberi aplaus. Jalan bergaya penuh sensasi, saat berdiri terlihat rapi. Izinkan saya sampaikan presentasi, semoga menjadi bahan diskusi. Terima kasih Bapak Ibu guru. Jadi saya belajar
belajar, oh ternyata Bu Eti bisa pantun. Kemarin pas Zoom saya juga belajar nyanyi karena saya punya ide kemarin Cikini Gundang Dia, karena lihatnya TGP Land apa sih yang ditampilkan setiap Zoom atau gimmick. Jadi kemarin belum ada, saya sedikit bisa nyanyi Cikini Gundang Dia. Kalau lainnya ada yang sukanya itu, ada yang datar banyak presentasi menampilkan itu. Kalau saya itu sukanya yang tidak ngantuk, jadi dibuat breaking, nyanyian. Nah, seperti presentasi hari ini, saya memadukan antara pantun, memadukan dengan breaking, dan nanti juga ada nyanyian. Nah, ya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Ari Sudiono, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Ya, jadi kita akan bersama-sama mengucapkan salam penggerak, salam guru penggerak. Jadi kalau saya mengucapkan salam guru penggerak, Bapak Ibu guru mengepalkan tangan. Bisa mulai, Bapak Ibu guru? Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, untuk tadi video yang berbicara sendiri itu memang saya punya ide sendiri. Saya ingin tampil yang lain. Kenapa ya kok agak lain, ada yang model karikatur, model animasi. Saya berusaha, oh ini lebih menarik. Kemudian pas itu ada yang lihat tanya, itu bagaimana membuat suara kemudian kok bisa ditampilkan suara lain. Nah, jadi dalam guru penggerak kita diajarkan untuk berinovasi, mengolah potensi diri. Bagaimana kok bisa itu bisa ada. Nah, saya sangat beruntung dalam guru penggerak melihat TGP lain. TGP itu dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Materinya itu sama. Materinya sama. Jadi misalkan saya lihat guru TK saja bisa mengikuti program guru penggerak, apalagi saya SD. Mungkin kalau tingkat guru-guru SMK, wah guru penggerak itu gampang, membuat channel YouTube gampang, membuat suara bisa. Nah, dari itu saya belajar. Kemarin saya ketemu dengan guru-guru SMK, guru SMA 3 yang S2 fisika, ketemu S2 lagi yang matematika, kemudian kepala sekolah. Dari situ saya belajar, oh ternyata guru penggerak itu berbagai tingkatan. Saya SD, pertama dulu saya pas lokakarya pertama saya minder, ketemu dengan lokakarya pertama, ketemu dengan S2 fisika. Saya hanya PGSD ketemu fisika, kayaknya nggak nyambung. Ternyata pas lokakarya, karena kita materinya sama, mereka membagikan ilmu-ilmunya, membagikan oh bagaimana mengajar anak SMA. Nah, kita kan mengajar SD, menceritakan bagaimana sih kalau mengajar anak SD, apa kesulitannya. Semua itu ada baiknya, ada tidaknya, ada susahnya. Ternyata guru SMA itu kadang jenuhnya itu anak SMA sekarang itu tidak mudah diatur. Nah, bedanya anak SMA itu ekspornya luar biasa. Kemudian medsosnya sudah anak SMA itu medsos. Lah kita sebagai guru SD itu sangat bersyukur. Oh, saya guru SD berarti saya memberi bimbingan itu anak-anak yang masih polos, anak-anak yang masih dasar. Bagaimana kita membimbingnya agar nanti besarnya bisa menjadi anak yang baik, anak yang cerdas. Nah, itu saya bersyukur. Oh, saya beruntung jadi guru SD, membimbing dari benar-benar nol anak yang belum bisa menulis, membaca, belajar menghitung, nantinya yang besar. Saya pikir kalau saya mengajar SMA itu sudah besar, kadang sudah diatur. Jadi semuanya itu ada kelebihan kekurangannya. Ya, dan kita melihat oh guru itu mudah yang mengajar di SMA. Ternyata guru SMA oh mudah yang mengajar anak SD. Ada SD kan penurut. Nah, itu dalam lokakarya di guru penggerak kita belajar oh semuanya itu ada senangnya, ada susahnya. Kita hanya kadang melihat oh yang kita alami, yang kita rasakan enak belum tentu dia enak. Yang kita lihat orang lain enak, ternyata yang merasakan dia enak. Jadi guru penggerak itu ilmunya luas sekali. Kalau di sini ada teman-teman satu kelompok saya, alhamdulillah masih beragam.
hanya satu yang dari Ngombol. Dari Ngombol itu aslinya juga beragam. Saya juga belajar dari guru-guru atau teman-teman TGP kelompok saya yang senior-senior. Saya merasa masih ibaratnya masih bau kencur. Lainnya sudah cerdik semua, sudah terlatih untuk PPG. Saya hanya belum yang cerdik. Saya belajar lainnya sudah cerdik, sudah dapat TPG. Jadi terbiasa dengan tugas-tugas CGP. Dari situ saya belajar. Saya beruntung mereka sudah senior. Saya bisa banyak belajar bagaimana mengatur waktunya antara tugas guru penggerak dengan kehidupan sehari-hari, apalagi yang sudah keluarga. Dari pengalaman mereka PPG bisa mengatur waktu. Alhamdulillah belajar dari sharing-sharing teman, saya bisa mengatur waktunya, kapan harus deadline, kapan harus mengerjakan tugas. Itulah gunanya Lokakarya ketemu dengan guru-guru lain. Ya, lanjut. Nah, kita dari tadi judulnya adalah diseminasi budaya positif. Kita akan membahas nanti sampai yaitu tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin punya pendapat, saya sudah tahu budaya positif. Budaya positif kan sudah sering terdengar. Nah, dari ini sebelum saya ke materi untuk penjelasan, saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu guru tentang budaya positif. Kepada Ibu Wati yang mau memberikan pendapat tentang budaya positif, kepada Ibu Wati dipersilakan. Ya, monggo. Menurut saya, Maju, Bu. positif. Silakan ceritakan tentang pendapat. Kita kan di sini sama-sama belajar. Bu Wati punya pendapat apa tentang budaya positif? Menurut saya, budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sedangkan contoh budaya positif misalnya memberikan pujian kepada anak, terus menciptakan lingkungan yang bebas, mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga menarik dan menggunakan pembelajaran yang inovatif seperti permainan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, beri aplaus kepada Bu Wati. Terima kasih kepada Bu Wati yang sudah memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Bu Wati sudah mendaftar calon guru penggerak tadi malam. Saya doakan bisa mengikuti jejak saya sebelum ini. Untuk pendapat kedua, saya ingin sekali lagi pendapat Ibu Dewi tentang budaya positif. Saya juga mendoakan kepada Bu Dewi untuk mengikuti jejak langkah saya, yaitu untuk angkatan guru penggerak ke-11. Ya, silakan kepada Bu Dewi, dipersilakan. Perkenalkan diri Bu. Perkenalkan, nama saya Dewi Tri Astuti. Di SD ini saya mengajar di kelas 1. Baik Pak Aris, pendapat saya tentang budaya positif yaitu berbicara tentang budaya itu merupakan nilai-nilai, kebiasaan serta pembiasaan-pembiasaan yang baik, baik itu perilaku, tutur kata, sikap yang harus ditanamkan oleh warga sekolah, yaitu peserta didik, guru, kepala sekolah, dan lainnya. Budaya positif itu sendiri wujud dari profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat 6 elemen, yaitu yang biasanya kita nyanyikan bersama ya Bapak Ibu. Ya. Dan contoh dari budaya positif itu sendiri seperti bertutur kata yang sopan, mengikuti upacara bendera, mematuhi peraturan sekolah dan sebagainya. Seperti itu aja Pak Aris, pendapat dari saya. Terima kasih. Beri aplaus kepada Bu Dewi.
memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Saya sangat salut sekali. Mereka baru mendaftar calon guru penggerak angkatan 11, pendapatnya sudah luar biasa, sudah bisa menceritakan panjang lebar. Saya doakan semoga lulus angkatan 11. Nah, di sini dari pendapat Bu Wati dan Bu Dewi, saya akan coba sedikit menjelaskan tentang budaya positif yang akan kita pelajari hari ini. Budaya positif merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik orang yang memiliki masalah. Jadi kita nanti ke slide-slide selanjutnya itu akan membahas tentang masalah, kasus dan penyelesaiannya. Ketika dihadapkan dengan masalah, maka orang tersebut yang harus menyelesaikan dengan cara menggali nilai-nilai positif yang ada. Jadi di sini kita membahas intinya nilai yang positif, nilai yang baik. Kemarin waktu kayak membuat keyakinan di kelas 5, anak-anak itu pasti masih ada yang bingung, kata positif itu apa Pak? Kata negatif apa itu Pak? Nanti di belakangnya nanti ada keyakinan kelas dengan kelas 5. Jadi anak-anak belajar biar tahu kosakata baru Pak, nilai positif itu apa, nilai negatif ada. Kadang masih awam positif dan negatif. Kalau positif apakah itu yang baik? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Konsep budaya positif. Di sini konsep budaya positif yang akan kita pelajari ada 8 elemen. Dari masing-masing elemen itu intinya untuk menyelesaikan kasus atau masalah. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Mungkin ada beberapa yang masih awam dengan kata paradigma. Paradigma itu cara berpikir kita. Perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Mungkin kalau mendengar disiplin sudah sering kali dipadukan dengan disiplin yang baik. Bagaimana nantinya kita bahas. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kalau kebaikan mungkin di telinga kita tidak asing, tapi kebajikan kadang masih bingung antara kebaikan dan kebajikan. Padahal itu hampir sama. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nanti juga kita akan membahas kita sebagai manusia itu apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Juga ada motivasi perilaku manusia. Ya, yang tadi membahas tentang tumbuhnya rasa peduli untuk mewujudkan sikap yang ke arah positif. Jadi intinya kita belajar hari ini mengolah disiplin positif mengarah ke arah yang baik. Nah, di sini yang paling tertarik adalah posisi kontrol guru. Ternyata guru itu mempunyai posisi atau bagaimana kita menempatkan kepada murid kita itu posisi yang bagus atau sesuai dengan yang terjadi pada murid itu seperti apa, nanti kita akan bahas. Keyakinan kelas. Alhamdulillah keyakinan kelas kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas dengan kelas 5. Keyakinan kelas kenapa bukan peraturan kelas. Nah, kita juga akan kita bahas. Nah, mungkin yang masih asing lagi adalah segitiga restitusi. Mungkin dalam kalimat matematika kita hanya bisa mendengar segitiga itu suatu bangun, mencari rumus segitiga. Kalau segitiga restitusi itu apa? Nah, kita akan belajar nanti segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembahasan yang pertama. Sekarang di sekolah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
mungkin yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka kelas 1, 2, 4, 5 itu sudah tidak asing dengan kata berdiferensiasi. Untuk tahun selanjutnya yang akan melaksanakan kurikulum merdeka yaitu kelas 3 dan 6, dari kelas yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka mungkin sudah sedikit belajar, sudah sering mendengar kata profil pelajar Pancasila, kata diferensiasi. Nah, kita akan mengenal namanya profil pelajar Pancasila. Ya, nah, biar kita lebih yakin, kita lebih mendalami apa sih profil pelajar Pancasila. Nah, silakan Bapak Ibu guru berdiri untuk menyanyikan sekaligus menyanyikan gerakannya yaitu lagu profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan semuanya. Kekuatan sebuah lagu untuk menjelaskan suatu materi itu luar biasa. Dengan sebuah lagu yang dirakamkan dengan materi, anak-anak itu lebih teringat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Kalau hanya materi dijelaskan itu gampang lupa. Setiap materi dihubungkan dengan lagu. Kebetulan kemarin dengan anak kelas 5 membuat keyakinan kelas, kemudian ice breaking dengan pelajar Pancasila, anak-anak itu lebih tertarik, anak-anak tidak jenuh. Nah, itu salah satu kekuatan dari ice breaking itu. Selain ice breaking itu juga anak-anak itu lebih mengenal di otak. Jadi setelah pulang sambil bersepeda itu sambil nyanyi profil pelajar Pancasila. Jika dijelaskan dengan tulisan-tulisan atau hanya dibacakan, anak lebih cepat lupanya. Jadi ice breaking sekarang itu bukan hal yang baru, sudah kita inovasi bagaimana ice breaking itu inovasi yang lebih. Sekarang zamannya profil pelajar Pancasila, sekarang anak-anak punya gerakan sendiri. Kemudian di kelas 5 saya berusaha untuk mengikuti ice breaking yang terbaru. Selain profil pelajar Pancasila, ada Cikini Gondang Dia. Anak-anak itu malah sering minta, Pak, Cikini Gondang Dia. Dari kebetulan saya sedikit suka nyanyi, jadi saya sukanya itu pelajaran yang tidak ngantuk-ngantuk. Jadi pelajaran yang tidak monoton, hanya penjelasan-penjelasan. Dengan ice breaking, dengan lagu, itu anak lebih termotivasi dan lebih teringat. Kita membahas yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Nah, sebelum ke disiplin positif, di sini saya menampilkan anak-anak kelas 5. Kebetulan saya wali kelas 5. Nah, di calon guru penggerak ini, anak-anak kelas 5 sekarang sudah sadar kamera atau alias sudah paham kalau mau syuting. Pak Aris, kapan syuting lagi? Kapan buat yang YouTube lagi? Mungkin kalau saya belum ikut calon guru penggerak, dulu saya sebelum calon guru penggerak itu YouTube hanya sebagai hiburan. Ngapain itu syuting? Kenapa itu harus difoto, divideokan, diabadikan? Di guru penggerak ini
mau tidak mau kita harus belajar namanya channel YouTube. Di sini anak-anak kelas 5 sudah paham kalau saya membuat aksi nyata. Jadi kalau di kamera itu alhamdulillah kebetulan anak kelas 5 itu suka kalau di kamera atau di video kapan syuting. Nah, salah satu dampak positif dari guru penggerak ini tentang disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan atau reward. Jadi jika anak misalkan datang tepat waktu, sekolah masuk sebelum jam 7, anak-anak punya disiplin sendiri. Anak sudah bangun pagi, sholat, sarapan, kemudian sebelum jam 7, mungkin bapak ibu yang sudah punya anak sudah paham, Bu, saya mau berangkat sekolah sebelum jam 7. Nanti kalau saya sebelum jam 7 nanti saya telat. Anak-anak tanpa ribut, tanpa pengetahuan sudah punya disiplin positif dari diri sendiri. Nah, itu salah satu masuk dari disiplin positif. Jadi tanpa ribut, tanpa penghargaan itu muncul dari diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin masih asing tapi ya dibahas kebajikan dengan kebaikan. Itu maknanya itu hampir sama, yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya sesuai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang disepakati misalkan yang sifatnya baik, contoh menjaga kebersihan, sopan santun, menghormati guru, nilai-nilai yang disepakati kebaikan. Kemudian ketika mau ke belakang itu izin Pak, saya mau izin ke belakang. Itu yang harus kita tanamkan. Jangan sampai kita budaya yang sudah ada itu jangan sampai hilang. Utama saya itu saya sangat salut. Saya kebetulan wali kelas 5 itu saya dengan anak-anak yang ke belakang itu selalu izin. Anak yang selalu izin, saya lihat itu pertama selain di sekolah itu didikan orang tua. Nah, kalau di sekolah pas pelajaran kamu ke belakang, kamu harus izin. Itu saya terima kasih pada bapak ibu di rumah yang sudah mendidik anaknya untuk selalu sopan santun jika ingin ke belakang. Itu salah satu nilai kebajikan. Kemudian menghormati agama, bahasa. Alhamdulillah di SD Tulusrejo kita semuanya beragama Islam. Untuk bahasa karena di sini daerah Jawa yaitu menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia. Nah, di sini latar belakang dari setiap murid adalah berbeda-beda. Kita harus memahami latar belakang murid, ada yang kaya, ada yang kurang mampu, ada yang sedang. Dalam pelajaran guru penggerak kita harus menyadari, kita posisi kontrol guru harus mengetahui, oh anak ini latar belakangnya orang biasa, orang tuanya ada yang di Jakarta, ada yang sama nenek. Kita harus memahami, misalkan waktu diberi tugas, misalkan HP-nya waktu di grup itu dipegang oleh neneknya, jadi tidak tahu. Kemudian ada orang tuanya yang di Jakarta tanya, Pak, anak saya perkembangannya gimana? Itu jadi latar belakang siswa itu beda-beda. Saya juga kadang bertanya kalau di rumah itu dengan siapa, kemudian setelah pelajaran atau setelah sekolah itu kegiatannya apa, pengajinya jam berapa, kemudian mainnya ke mana. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita harus tebar selalu, saling menghormati teman. Di sini di kelas 5, kalau kemarin-kemarin tuh ada istilah bullying. Bullying yaitu istilahnya mendikte murid, misalkan memberi kata-kata yang kurang bagus kepada anak, membuli anak. Nah, di sini di kelas 5 di awal-awal memang ada sedikit anak yang suka bully, misalkan anak yang suka nangis,
anak kadang yang suka telat. Nah dari situ pertama di CGP ini saya belajar bagaimana memberi teladan yang baik agar tidak terjadi bullying di kelas 5. Untuk kelas 5 saya sadari untuk mengatur anak putri itu memang lebih mudah. Untuk anak putra memang agak sulit. Jadi keaktifan siswa di kelas 5 saya akui untuk anak putri semangatnya luar biasa untuk belajar tanya tugas. Mungkin PR bagi saya bagaimana anak kelas 5 bisa aktif mengikuti pelajaran, kesadaran diri untuk memunculkan nilai positif, nilai disiplin, nilai kebajikan agar tidak tertinggal pelajaran. Karena jujur kelas 5 yang putra itu sedikit agak susah diatur. Dari belajar guru penggerak ini, karena kita di guru penggerak belajar dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya terapkan untuk namanya yaitu berhamba pada murid. Mungkin pas saya guru penggerak masuk pertama kita membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, itu kadang saya aneh dengan kata-kata menghamba pada murid. Kadang biasanya kita tahunya menghamba pada Allah. Nah itu kemudian saya telah saya tanya pada fasilitator, kemudian dibahas bersama apa sih arti menghamba pada murid. Dan ternyata sebagai guru kita harus membimbing, mendidik, itu maksudnya menghamba pada murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, kebutuhan dasar manusia kita di sini pertama bertahan hidup. Bertahan hidup pasti kita namanya butuh makanan. Manusia itu di dunia hidup untuk bekerja, untuk mencari pakaian, untuk tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ternyata di guru penggerak kita juga belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Semua orang itu bekerja ternyata termasuk ibadah. Lanjutnya kebutuhan yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima di suatu instansi atau kelompok, ternyata kita butuh namanya rasa sayang dan diterima. Contohnya saya dulu waktu di SD yang dulu, sekarang saya diterima di SDN Tulus-Rejo. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru SDN Tulus-Rejo yang menerima dengan baik saya di Tulus-Rejo dengan tangan terbuka, menerima segala kekurangan saya. Dulu di sekolah saya adaptasinya bagaimana, dan sekolah di SD Tulus-Rejo sampai saat ini saya belajar adaptasi di SDN Tulus-Rejo. Karena dulu saya di SD yang dulu adalah SD-nya sendiri atau desanya sendiri. Saya mengajar tetangga atau anak tetangganya. Jadi sudah tahu oh itu anaknya siapa, tiap hari ketemu, kemudian latar belakang orang tua. Kemudian misalkan kalau di SDN Tulus-Rejo saya masih awam, atau misalkan ketemu anak misalkan Audrey itu rumahnya mana, orang tuanya bekerja di mana. Nah itu suatu adaptasi atau perubahan saya untuk bagaimana menyesuaikan dengan sekolah di SDN Tulus-Rejo. Jadi perpindahan dari sekolah yang dulu saya masih di desa saya sendiri, saya rasakan di desa lain itu pasti ada bedanya, tapi juga ada senangnya. Kalau mengajar di desa lain, kadang kita tidak tahu itu latar belakangnya siapa. Jadi kita harus sesuai dengan aturan, anak harus disiplin. Mungkin kalau di desanya sendiri, kadang kita berpikir, nah itu anaknya siapa, nanti kalau saya marahin nanti orangnya bisa ke rumah saya. Itu kadang saya berpikir di situ. Di SD lain karena kita menyesuaikan dengan budaya atau ada di Tulus-Rejo, alhamdulillah saya sedikit demi sedikit bisa menyesuaikan atau adaptasi. Dan saya terima kasih sekali untuk diterima oleh Bapak Ibu Guru SDN Tulus-Rejo. Selanjutnya adalah tentang penguasaan. Bahasa penguasaan itu istilahnya kadang penguasaan. Apa sih maksudnya?
yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, prestasi diakui, didengar. Di sini penguasaan, kita setiap manusia itu punya harga diri masing-masing. Setiap orang yang misalkan miskin tidak dihargai. Walaupun saya jelek, walaupun saya miskin, itu salah satu penghargaan diri. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin dihargai. Kemudian dianggap pemimpin. Dianggap pemimpin di sini maksudnya kita sebagai pendidik untuk memimpin atau mendidik anak-anak murid kita. Bagaimana yang masih SD, yang masih polos, bagaimana mengajarkan untuk menjadi anak-anak yang baik, berprestasi juga. Kemudian lanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Kebebasan atau freedom itu pertama, kita ingin namanya terbebas atau tidak ada kekangan. Kita harus mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru. Salah satunya mencoba hal baru adalah saya mendaftar calon guru penggerak angkatan 9. Kebetulan saya suka angka 9 dan saya berdoa saya pilih CGP angkatan 9, bukan angkatan yang lain. Karena saya suka angka 9. Alhamdulillah Allah dengarkan saya di angkatan 9. Memang saya suka angka 9. Yaitu mencoba hal baru. Karena saya merasa dari dulu jadi guru sampai sekarang sebelum CGP saya mengajar monoton. Tiap hari ketemu murid, berdoa, mengajar materi, menulis, tidak ada perubahan. Dengan mengikuti calon guru penggerak atau mencoba hal baru, di sini tadi saya terangkan. Dulu saya tidak tahu namanya channel YouTube, mungkin hanya mengklik, membuka hiburan, tidak tahu namanya syuting, editing. Nah, di sini saya belajar editing sampai buat namanya efek, membuat bagaimana bersuara. Itu salah satu inovasi karena kita zamannya teknologi. Hal baru di kelas 5 yaitu tentang pembelajaran Canva. Dulu waktu Canva saya itu masih hanya asal. Dan sampai sekarang itu juga asal, tapi lebih terarah kemana arahnya membuat apa. Waktu saya otodidak belajar Canva dan saya ingin aksi nyata ke kelas 5, saya itu berpikir bagaimana aksi nyata atau Canva itu diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak di kelas 5 bagaimana belajar Canva. Canva itu termasuk agak rumit. Itu pikiran saya. Tombolnya sangat banyak. Kemudian menunya bervariasi. Harus butuh internet. Dari saya belajar Canva, sebelum saya memulai belajar Canva di kelas 5, saya harus belajar dulu. Caranya sekarang itu luas dari YouTube banyak. Intinya kita menghilangkan rasa nyaman kita untuk belajar hal-hal baru yaitu Canva. Setelah saya sedikit belajar tentang Canva, saya coba terapkan di anak-anak kelas 5, ternyata luar biasa eksplorasinya. Dari hanya dasar-dasar menu, anak-anak itu sudah mengeksplor, sudah membuat ide-ide baru. Kalau kemarin saya baru membuat namanya Canva di kelas 5 itu ucapan ulang tahun, ternyata anak sudah membuat struktur organisasi, jadwal kelas, kemudian membuat namanya undangan atau membuat spanduk. Padahal saya belum mengajarinya, hanya teknik-teknik dasar. Kemudian ada buat poster, ucapan terima kasih pada guru, hari guru sedunia. Itu ternyata di luar ekspektasi saya. Saya pikir, wah nanti anak-anak bagaimana ya ke Canva ya? Kan tombolnya banyak, kemudian menunya ada Inggris, ada yang Indonesia, kadang tidak tahu, efeknya banyak. Ternyata anak itu sudah berkembang dengan sendirinya, sesuai kodrat zaman. Anak sudah terbiasa dengan media sosial. Kita arahkan ke arah yang baik untuk mencoba hal baru. Selanjutnya tentang kesenangan. Kita namanya bekerja, hidup di dunia ini
butuh namanya kesenangan, bermain atau humor. Di jam 9 anak-anak itu waktunya bermain. Kenapa ada waktu juga istirahat atau main? Karena anak itu jenuh dari jam 7 pelajaran, kemudian sampai jam 9 itu misalkan matematika menghitung, otaknya sampai panas. Nah, anak itu butuh bermain, humor, ketawa. Itu anak-anak. Nah, bagi kita sebagai seorang guru atau sebagai manusia, kita juga butuh namanya istilahnya humor, tidak terus membahas tentang kehidupan ini atau masalah yang terjadi. Kita butuh namanya refreshing, kita butuh namanya tertawa. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ya, ini sangat tertarik sekali. Ada motivasi eksplisit dan motivasi implisit. Dari 2 motivasi itu nanti kita akan belajar manakah yang bagus antara motivasi intrinsik dan motivasi eksplisit. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia itu dari dalam dirinya hanya untuk menghindar atau terlepas dari hukuman. Melakukan sesuatu itu punya ibaratnya saya nanti biar tidak dapat hukuman, tidak muncul dari diri sendiri. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan reward dari orang lain, ketika melakukan hal yang positif, dia itu munculnya tidak dari dalam hati. Nanti saya melakukan hal ini, misalkan saya berangkat sebelum jam 7, saya mengerjakan PR selalu di rumah, saya selalu sopan sama Pak Guru, tapi dalam hatinya dia hanya ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Itu bukan hal yang positif, itu bukan disiplin positif. Itu karena ekstrinsik, dia itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kenapa ada muncul motivasi intrinsik? Untuk menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau nilai intrinsik itu muncul dari dalam diri pribadi, tidak ada paksaan. Ingin bersikap positif tanpa ingin penghargaan dari orang lain muncul dalam diri sendiri dan sikapnya positif. Nah, ada tiga jenis, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nanti yang saya katakan adalah restitusi. Hukuman di sana melambangkan sebuah orang yang dipenjara. Dia tidak bisa kemana-mana, terikat. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Jadi misalkan kita posisi guru memberikan hukuman, anak-anak itu kadang merasa psikisnya itu tertekan. Saya dimarahi Pak Guru, saya mendapatkan hukuman. Jadi anak-anak itu psikisnya agak beda. Misalkan mau berangkat sekolah, kemarin Pak Guru marah kepada saya jadi malas belajar. Itu dampak hukuman kadang psikis atau psikologi anak kurang bagus. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, dia punya konsekuensi, disepakati sesuai peraturan. Misalkan piket sekolah atau piket setiap hari Senin sampai Sabtu sudah ada jadwalnya, sudah disepakati. Dia punya konsekuensi. Saya jadwalnya piket hari Senin, tidak ada paksaan. Senin saya piket, ya piketnya Selasa. Kemudian konsekuensi itu kadang juga ada yang membuat nyaman. Saya kenapa harus piket? Kenapa harus saya? Kemudian kadang itu guru selalu memonitor murid. Kadang konsekuensi itu nanti kalau saya tidak piket, saya dimarahi Pak Guru memonitor. Dan yang kita akan bahas yang
masih awam atau mungkin masih belum banyak yang dengar adalah kata-kata restitusi. Kita akan bahas namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana memperbaiki kesalahan agar muncul disiplin positif, muncul dari motivasi diri, tidak ada paksaan menggunakan reward. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari luar. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum. Guru itu sebagai penghukum, memberi hukuman. Ada kalau datang terlambat memberi hukuman. Posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Bagaimana posisi membuat rasa bersalah? Dan yang saya percaya adalah posisi guru sebagai teman. Kita kadang sebagai guru sangat dekat sekali dengan murid, sangat seperti teman. Ada murid yang aku sama-sama guru itu seperti teman sendiri. Nah, apakah posisi kontrol itu sudah bagus atau bagaimana, kita akan bahas. Ada posisi kontrol guru sebagai pemantau, melihat perkembangan anak. Dan yang paling ideal adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kok kamu tidak benar melakukannya? Di sini ibu guru itu marah-marah kepada muridnya karena melakukan kesalahan. Apakah benar posisi guru sebagai penghukum? Nah, biar kita lebih tahu tentang posisi guru sebagai penghukum, ada sedikit film pendek. Kita simak bersama-sama. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jalan pertama di kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Tahu belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Kasih tahu ya. Bapak tidak akan mempunyai pelajaran kalau masih Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Kenapa? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum ingat senyum. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu kan? Ingat, kamu dulu. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Ya, boleh tepuk tangan biar tidak ngantuk. Jadi saya inisiatif mencari film yang berhubungan dengan posisi guru sebagai penghukum, apakah tepat atau tidak. Nah, setelah film pendek tersebut, saya ingin pendapat dari salah satu guru untuk memberikan pendapat tentang guru tersebut sikapnya terhadap murid yang terlambat. Kepada Ibu Mujihatati dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Muji Hartati. Kebetulan di SD Negeri Trusojo ini saya mengajar di kelas 2 yang anak-anaknya cukup masya Allah sekali ya, anak-anak yang pokoknya lah. Dari video yang tadi ditampilkan Pak Aris, di
situ posisi kontrol guru penghukum. Di awal tadi Pak Ari sudah menjelaskan beberapa materi tentang disiplin positif ya Pak. Kita di sini membahas tentang budaya positif. Nah di sini mungkin ada disiplin positif, tapi dari video yang saya amati tadi, saya pribadi sebagai seorang pendidik, saya kurang setuju dengan sikap Bapak Guru tadi. Pertama yang saya nilai dari sikap beliau saat masuk kelas. Masa ya guru gini masukkan tangan ke dalam saku, itu jelas sudah tidak mencerminkan seorang guru yang memiliki wibawa seperti itu. Kemudian untuk memulai pelajaran itu kan sudah ada jadwalnya. Alangkah baiknya setelah bel berbunyi dan kalau memang sudah jam pelajaran dimulai, langsung saja dimulai pelajarannya. Jika ada siswa yang terlambat, bisa ditanyakan baik-baik kenapa terlambat, alasannya apa. Kemudian dia disuruh mengikuti pelajaran, dan karena dia terlambat, jika ada yang belum jelas karena dia tidak mengikuti dari awal, dia bisa menanyakan setelah jam pelajaran selesai kepada gurunya, seperti itu. Dan yang saya sayangkan lagi tadi saat sikap gurunya yang hanya sudah saat siswanya melempar kertas tanpa memberi peringatan ataupun memberi nasihat kepada siswa-siswa kalau tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena menurut saya itu juga sama saja namanya bullying. Itu sangat menyakiti hati anak-anak tersebut. Nah, seperti itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Muji Hartati yang sudah memberikan pendapat tentang film tersebut. Saya mendoakan kepada Ibu Muji Hartati untuk mengikuti jejak langkah saya agar bisa lolos di angkatan guru penggerak ke-11. Nah, mudah-mudahan dengan saya mendahului di angkatan 9 bisa memotivasi untuk guru-guru lain untuk ikut program guru penggerak. Nah, lanjut. Posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kita sebagai guru kadang sangat dekat sekali dengan anak juga sangat dekat dengan guru. Ayo dong demi bapak ibu gurumu. Nah, kita kadang menganggap guru itu atau menganggap anak didik kita seperti anak kita sendiri. Di dalam foto itu kebetulan anak-anak kelas 5 sama anak mengajar kelas 5, alhamdulillah saya cukup dekat dengan anak-anak di kelas 5. Anak-anak juga dekat dengan guru, tidak ada rasa takut atau ibaratnya ada perbedaan. Kalau ada kurang jelas atau ada hal yang kurang atau ingin ditanyakan, anak itu tidak ada tekanan untuk bertanya dia dengan dari diri hati, Pak, misalkan matematika itu KPK itu bagaimana. Jadi kalau kedekatan guru lebih dekat kepada anak, jadi saya menjelaskan kepada anak itu juga anak juga menerima pelajaran juga enak. Lanjut. Membuat rasa bersalah. Di sini melambangkan contohnya misalkan anak tadi terlambat, dibuat rasa bersalah. Kenapa kamu terlambat? Sudah jam 7. Nah, anak merasa tertekan. Membuat siswa jadi merasa bersalah. Nah, kadang ada memposisikan guru yang menyalahkan murid. Kamu kenapa salah? Kenapa kamu melanggar aturan? Ya, lanjut. Memantau. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai lebih loh. Nah, di sini pemantau maksudnya saya memantau perkembangan anak-anak kelas 5 dari awal semester 1 sampai sekarang itu bagaimana dia memahami materi, bagaimana dia keadaan di luar sekolah atau di pulang sekolah. Jadi juga memantau, kadang saya tanya kepada guru lain bagaimana kalau dia di rumah. Kemudian saya juga memantau anak-anak yang sudah lulus kelas 5. Karena saya kadang
sedikit bertanya bagaimana di kelas 6 perkembangan si A, bagaimana sekarang, apakah dia semakin semangatnya tambah lebih. Nah, itulah posisi guru sebagai pemantau. Di sini yang paling ideal adalah posisi guru sebagai manajer. Apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi posisi yang paling ideal sebagai guru adalah sebagai manajer, membimbing, mendidik, mengarah yang lebih baik untuk anak-anak itu bisa menjadi anak yang cerdas, pandai, dan masa depan. Di sini gambarnya kebetulan itu pas materi canva.com, saya menjelaskan tentang dasar-dasar saja. Anak sangat antusias saya membimbing bagaimana saya sebagai manajer membimbing anak agar bisa tahu Canva, karena mas pertama masih asing. Canva.com, Canva itu apa? Ternyata posisi guru yang paling ideal adalah sebagai manajer. Kasus pertama, kita akan bahas tentang kasus Audrey seringkali datang terlambat. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Bagaimana penjelasannya? Kita simak ceritanya. Pak Guru lihat kamu sering terlambat. Saya ingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat. Apakah terlambat itu suatu kesalahan? Kesalahan apa yang kamu langgar? Kalau kamu berbuat kesalahan pasti ada alasannya. Kalau kamu sering berkabrak, bagaimana cara memperbaikinya? Tepat sekali jawabanmu. Pak Guru akan berkoordinasi dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi. Sekarang kamu kembali kelas ya. Yaitu kasus pertama, yaitu Audrey yang sering terlambat. Bagaimana penyelesaian seorang guru untuk mencari solusi terbaik agar hal itu atau tidak terlambat lagi. Kita ke kasus yang kedua. Aiska marah dan sering bertengkar dengan Indah sampai menggebrak meja karena tidak terima pekerjaannya dicontek begitu saja oleh Indah. Bagaimana penyelesaiannya? Kita simak. Esa, Pak Guru, kamu sering marah-marah dan bertengkar dengan Indah. Oh, seperti itu Pak Guru. Kalau seperti itu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Indah? Aiska, seperti itu pasti ada alasannya. Oh begitu, Pak Guru sangat menghargai tindakanmu yang hanya menggugat meja, tidak melebihi sampai memukul. Coba tindakan kamu yang menggugat meja itu melanggar keyakinan kelas tidak. Keyakinan apa yang kamu langgar? Saling menghormati teman mungkin tidak. Dengan cara apa kamu memperbaiki kesalahan ini? Tepat sekali jawabanmu. Semangat belajar ya. Sekarang kembali ke kelas.
posisi wakil guru sebagai manajer. Nah, keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Alhamdulillah kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama di kelas 5. Anak-anak sangat antusias bagaimana membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak dibuat dalam jumlah banyak, kemudian diterapkan di kelas. Keyakinan juga melibatkan semua warga kelas untuk melakukan kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan yang ada di kelas itu. Nah, yang tadi dibahas adalah segitiga restitusi. Bagaimana penjelasan dengan segitiga restitusi? Pertama adalah dengan validasi tindakan yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Menstabilkan identitas. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Menanyakan keyakinan. Tadi saya di video tadi menanyakan keyakinan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kesimpulan dari diseminasi budaya positif dari awal sampai akhir adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Alhamdulillah kita sudah sampai penutup. Tapi sebelum penutupan kita akan menyanyikan lagu motivasi implisit. Mungkin bagi Bapak Ibu guru masih asing kenapa motivasi implisit? Karena kita membahas materi hari ini yaitu tentang motivasi implisit. Bapak Ibu guru bisa berdiri.
Kita bersama-sama. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri kami, nama saya Suroso SPG, status sebagai kepala sekolah SD Negeri Tulus Rejo, di mana pada saat ini kami membimbing beberapa rekan kerja untuk Bapak dan Ibu guru, yang salah satu yang kami perhatikan yaitu Bapak Aris Sugiono selaku guru kelas yang sekarang sedang proses mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, ini yang saya sampaikan sekedar perkenalan, sehingga rekan kami yang bernama Aris Sugiono itu mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Banyak kami memberikan support utamanya kepada Bapak Aris dan secara umum kepada rekan-rekan kerja yang lain, guru kelas yang lain yang saat ini sedang merintis untuk mencapai sebagai peserta calon guru penggerak angkatan berikutnya. Ini ada 3 rekan guru yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk meniru langkah-langkah Bapak Aris Sugiono di SD Negeri Tulus Rejo, Kecamatan Gebang. Kegiatan calon guru penggerak atau CGP angkatan 9 ini yang kami rasakan di SD ini memang banyak aktivitas. Intinya dituntut agar lebih kreativitas, di mana kreativitasnya ini juga tidak lebih dari kegiatan pembelajaran, sehingga penerapan pembelajaran itu sudah mengacu pada informasi-informasi tentang bagaimana menerapkan model pembelajarannya di kelas yang diampunya, yaitu kebetulan kelas 5. Perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan yang sekarang kira-kira sudah sampai 2 bulan yang kami rasakan itu betul-betul kesibukan yang dialami mengacu pada kegiatan CGP ini lebih mantap nampaknya, walaupun ya sulit karena harus pandai-pandai membagi waktu antara waktu dinas mengajar di kelas dengan waktu tugas-tugas CGP, baik itu waktunya jam-jam dinas maupun di luar jam dinas. Tapi saya melihatnya itu lebih banyak di luar jam dinas, bahkan sore malam itu siap untuk mengikuti kegiatan CGP tersebut. Inilah perkembangan-perkembangan yang dialami oleh Bapak Aris Sugiono. Kami selaku kepala sekolah selalu mendukung mungkin fasilitas yang ada silakan kalau dipergunakan sepanjang memang itu fasilitas milik kami sekolah untuk dipergunakan kepada warga sekolah, terutama adalah Bapak dan Ibu guru. Nanti diikuti oleh rekan-rekan yang lain yang pada saat ini sedang proses untuk memasuki pendaftaran calon guru penggerak. Semoga nanti rekan-rekannya itu bisa diterima dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut seperti yang dirasakan oleh Bapak Aris Sugiono. Kemudian di sini dampak
kepada SD yang kami rasakan, sepanjang memang itu tidak meninggalkan tugas-tugasnya, bahkan kami melihat dampaknya itu lebih bagus karena dengan penerapan berbagai informasi kegiatan pembelajaran di kelas ini lebih memberikan antusias terhadap anak-anak, juga memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru yang lain. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya berharap sekali untuk kegiatan Bapak Aris Sudiono ini ke depan ini bisa betul-betul membuahkan hasil, dan tugas-tugas yang sekarang kita katakan berat untuk dilaksanakan semoga mampu, baik itu kesehatan jasmani maupun rohaninya, untuk mendukung kegiatan ini hingga sampai berhasil. Ini harapan khusus untuk Bapak Aris Sudiono. Harapan berikutnya kepada rekan-rekan, yaitu guru kelas yang lain yang sekarang sedang mengikuti kegiatan pendaftaran calon guru penggerak angkatan berikutnya. Kami berharap untuk bisa mengikuti jejak Bapak Aris Sudiono agar kelak perkembangan ini yang kita terima pada dekade era pendidikan ini, kita tetap mengikuti perkembangan. Jadi tidak lepas dari perkembangan itu kita abaikan, tetapi kita ikuti berbagai informasi terbaru, kita selalu mengikuti. Nah, ini harapan kami ke depan, kita tidak ketinggalan informasi. Ini secara umum ya, kami berharap di SD Negeri Tulusrejo ini semoga kedepannya setelah kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan adanya perkembangan pendidikan ini, adanya JGP dan program-program yang lain yang mengkait dengan kegiatan itu, kami sangat-sangat berharap bisa lancar, bisa mengikuti dan tidak ketinggalan dengan SD yang lain. Selamat untuk Bapak Aris Sudiono di SD Negeri Tulusrejo yang saat ini sedang mengikuti proses calon guru penggerak. Semoga lulus dengan hasil yang baik. Selamat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Iya. Kelas 5. Siap. Kelas 5, apa kabarnya? Baik. Bagaimana setelah olahraga? Sehat. Halo. Hai. Nah, hari ini Pak Guru mau buat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu sudah dibuat, tidak bisa diubah lagi. Kalau keyakinan kelas kita buat berdasarkan kesepakatan bersama, dari disiplin positif muncul motivasi untuk bersikap positif. Tapi sebelum kita memulai keyakinan kelas, kita ice breaking dulu. Silakan anak-anak berdiri. Sambil nyanyi ya. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia.
Kembali ke keyakinan kelas. Silakan anak-anak nanti menuliskan keyakinan kelas yang kita sepakati. Setiap anak nanti menulis di kertas namanya sticky note. Nanti ketua kelas akan membagikan. Silakan tulis. Kemudian ditempelkan ke papan tulis yang sudah disediakan di sini. Sebelum menempelkan dibacakan ya urut dari belakang. Silakan untuk ketua kelas membagikan sticky note. Silakan cepat saja. Ya silakan siapkan alat tulisnya. Keyakinan kelas itu menggunakan kata yang positif, tidak boleh menggunakan kata negatif atau tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi gunakanlah kata yang positif. Ya, yang sudah mendapatkan sticky note, silakan tuliskan keyakinan kelas kita yang mau disepakati. Silakan yang sudah. Ya, terima kasih. Ketua kelas sudah membagikan sticky note. Silakan anak-anak yang sudah menuliskannya.